Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Dodo. Semoga teman-teman sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Tidak terasa kita telah memasuki bulan April 2022 ya teman-teman sekalian, yang berarti menandakan analog switch off atau disingkat ASO atau migrasi siaran sudah berada di depan mata. Kurang dari sebulan, ASO atau migrasi siaran tahap pertama akan dimulai. Menjadi sebuah catatan bersejarah dalam dunia penyiaran di Indonesia setelah lebih dari 60 tahun. Sejak pertama kali mengudara menggunakan siaran analog, dan pada bulan ini akan diadakan ASO atau migrasi siaran untuk tahap pertamanya. Dengan harapan ASO atau migrasi siaran mampu menghemat bandwidth, upgrade jaringan telekomunikasi menjadi 5G, siaran yang berkualitas, dan muncul lebih banyak siaran-siaran berbasis lokal ke depannya. Sebuah transformasi digital yang sangat luar biasa di zaman serba digital seperti saat ini. Namun, dalam keberjalanannya ada hal-hal yang perlu diperhatikan bersama, baik dari pengguna, penyelenggara siaran atau MUX, dan juga pemerintah, supaya analog switch off ASO atau migrasi siaran digital berjalan dengan baik dan sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Di sini saya akan merangkum terkait dengan masalah-masalah teknis yang sering muncul pada user atau pengguna siaran digital di masa uji coba atau simulcast ini. Meskipun simulcast merupakan siaran uji coba untuk siaran digital dari penyelenggara supaya masyarakat bisa bersiap dan juga menikmati gambaran secara gamblang siaran dari digital sebelum analog switch off ataupun migrasi siaran digital bergulir. Adanya simulcast supaya penyelenggara siaran bisa menerima masukan dari masyarakat dan mengoptimalkan waktu untuk berbenah sebelum jadwal analog switch off atau migrasi siaran bergulir. Adapun masalah-masalah yang sering muncul pada pengguna siaran digital adalah yang pertama, sinyal tidak stabil. Sinyal yang tidak stabil tentulah sangat berpengaruh kepada hasil siaran yang diterima oleh layar kaca pengguna, baik menjadi ngadat gambarnya ataupun channel menjadi hilang. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian khusus bagi semua pihak sebelum analog switch off berlangsung. Adapun penyebab dari sinyal tidak stabil bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, power sinyal yang lemah dari pemancar TV sehingga saat sampai ke pengguna menjadi lemah sinyalnya. Tentu ini menjadi perhatian dari penyelenggara siaran untuk membenahinya dengan menguatkan sinyal pemancarnya. Yang kedua, lokasi pengguna yang jauh dari jangkauan pemancar TV menyebabkan sinyal jadi tidak stabil. Dari sisi pengguna bisa menggunakan booster antena penguat sinyal untuk memperkuat sinyal atau menjangkaunya. Yang ketiga, terhalang oleh tebing, pepohonan, atau gedung-gedung yang tinggi sehingga sinyal tidak stabil. Untuk kondisi seperti ini, pengguna bisa meninggikan posisi antena dan mengadakan ke atas sekitar 30-40 derajat supaya dapat menjangkau keberadaan sinyal. Keempat, cek kembali keberadaan sinyal digital. Untuk mengeceknya bisa dengan menggunakan aplikasi sinyal TV digital pada Android teman-teman sekalian. Untuk permasalahan yang kedua, yaitu suka ngadat seperti kaset rusak. Penyebab ini dari kondisi ngadat ya, seperti kaset rusak umumnya karena faktor sinyal yang kurang bagus. Adapun penyebab dari sinyal yang kurang bagus diantaranya adalah posisi antena atau arah antena yang kurang tepat, cuaca yang tidak bersahabat, saluran kabel yang tertekuk, rusak, ataupun terputus. Dan yang terakhir adalah cek antena yang berkarat atau rusak. Untuk yang bermasalah dengan teknis pada pengguna bisa diganti dengan yang baru atau yang lebih bagus. Untuk faktor cuaca dan sebagainya atau misalkan faktor sinyal yang kuat karena power sinyal yang kurang kuat, maka dari MUX untuk memperkuat sinyal dan juga mempertajam sinyalnya supaya tidak tergoyah ataupun terganggu oleh cuaca apapun. Masalah yang ketiga, channel tidak tertangkap semuanya. Channel terkadang tidak dapat diterima semua, padahal di daerah tersebut sudah tersedia channelnya pada MUX yang
menyediakan ataupun sudah tersedia. Untuk penyebabnya sendiri sangat bervariasi sekali, mulai dari jarak yang relatif jauh dari pemancar yang terdekat, arah atau posisi antena yang tidak mengarah pada pemancar TV, jumlah channel yang tersedia di daerah atau wilayah masih sedikit atau belum tersedia, tidak terjangkau atau tercover oleh sinyal digital. Ya, untuk SMUX yang masih lemah maka diperkuat lagi ya. Nah, untuk teman-teman yang arahnya belum tepat, maka untuk mengarahkan pada pemancar TV yang terdekat supaya bisa menerima siaran dengan baik, teman-teman sekalian. Kalau misalkan tidak tercover dengan sinyal digital, maka saya sarankan untuk menggunakan DVB-S2 atau menggunakan parabola, gitu teman-teman sekalian. Ya, untuk permasalahan yang keempat yaitu set-top box cepat panas. Ini masalahan yang sangat klasik sekali ya gitu teman-teman sekalian. Nah, set-top box ini kan fungsinya untuk menerima siaran digital ya teman-teman. Kenapa set-top box ini cepat panas yang membuat siaran kadang lag? Adapun penyebabnya adalah durasi yang terlalu lama sehingga terlalu over dalam bekerja ya. Set-top box-nya itu terlalu over dalam bekerja atau bahkan nyala terus saat tidak ditonton atau tertidur oleh penggunanya. Nah, penggunaan internet yang lama menggunakan STB DVB-T2 membuat STB bekerja ekstra jadi cepat panas atau bahkan menaruh atau memposisikan set-top box di atas TV atau barang elektronik lainnya yang cepat menimbulkan panas. Solusinya, jangan pakai dalam jangka waktu yang lama atau efisienkan penggunaan dan matikan saat tidak ditonton atau mulai mengantuk. Tidak memforsir terus-menerus untuk internetan. Gunakan kipas pada bagian bawah set-top box dan jauhkan dari sumber panas lainnya seperti TV atau barang elektronik lain yang memicu set-top box cepat panas teman-teman sekalian. Demikian untuk kali ini, semoga informasi yang singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan saat analog switch off atau migrasi siaran nanti, trouble atau masalah tentang TV digital sudah bisa teratasi dan semuanya siap untuk bermigrasi siaran. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung konten-konten berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.